Kalau di sana kan ada framing itu, ada framing, ada narasi bahwa ada membocorkan. Itu tidak benar. Masih pemeriksaan kok. Apa yang putusan belum, tuntutan juga belum. Apa yang mau dibocorkan? Jadi di sana pernyataan beliau di dalam potongan ya, saya bilang potongan ya, apakah itu diedit atau tidak kan jelas itu. Beliau kan menyatakan hanya normatif itu, normatif bahwa yang namanya perkara 340 itu bisa saja pidana mati, bisa saja seumur hidup, bisa saja 20 tahun, kan sesuai ketentuan undang-undang apa yang disampaikan beliau itu. Ya, tapi jadi tidak ada dalam konteks untuk membocorkan. Nah, apanya yang dibocorkan? Putusannya aja belum, tuntutannya aja belum. Oke, Bang Habibur Rahman, kalau Prof. Mahfud, Menko Polhukam sekaligus juga mantan hakim konstitusi juga bilang bahwa menduga bahwa ini bisa jadi adalah teror terhadap hakim untuk mengintervensi putusannya nanti. Kalau Bang Habibur Rahman sendiri melihat ini apa konteksnya? Munculnya video ini apa konteksnya? Saya perlu menyampaikan bahwa kadang-kadang Prof. Mahfud ini lebay juga ya, berlebihan dan menyampaikan komentar yang tidak edukatif sebagai Menko Polhukam. Ini fenomena yang biasa menurut saya ya. Ada quote and quote pertikaian di pengadilan, ada orang yang didakwa dan tentu dia akan membela diri, dia punya simpatisan, punya kawan, melakukan banyak cara untuk mempengaruhi. Nah ini dia paling tepat berarti adalah mempengaruhi pengadilan, kemungkinan itu gitu kan ya. Sebab kalau teror yang istilah yang dipakai oleh Pak Mahfud, tentu Pak Mahfud harusnya tahu kata teror itu tunduk pada undang-undang anti terorisme ya. Definisinya sangat jelas gitu ya. Ini tentu jauh daripada teror yang sebagaimana dimaksud di undang-undang anti terorisme. Nah, kemudian fenomena orang ya terdakwa membela diri baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan dengan diri sendiri, dengan kuasa hukumnya atau dengan keluarga atau simpatisan, itu hal yang biasa juga gitu kan. Nah tinggal memang kalau ada video tersebut yang perlu dilakukan adalah ini KY ya sebagai pengawasnya itu perilaku hakim mendudukkan persoalan secara proporsional pada tempatnya. Kita sama-sama semua tidak boleh mengintervensi putusan hakim, tidak boleh mempengaruhi hakim, tetapi perilaku hakim itu wajib diawasi. Nah perilaku apa? Misalnya ada ketentuan kode etik profesi hakim ya, pasal 1 ayat 7, hakim itu tidak boleh menunjukkan keberpihakan. Oleh karena itu relevan sekali kalau KY harus mengusut video tersebut selain apakah benar orang tersebut adalah hakim PN Jakarta Selatan, lalu diminta keterangan dengan siapa orang tersebut melakukan komunikasi telepon ya. Memang kadang-kadang kita ngomong oh ini hanya cuplikan, tapi dari cuplikan kita juga kadang-kadang bisa tahu secara prinsip ada yang bisa ditangkap dalam komunikasi tersebut. Makanya perlu dipanggil, klarifikasi dengan siapa ya. Orang yang dalam video tersebut apakah hakim, berbicara, lawan bicaranya siapa. Nah kalau lawan bicaranya di luar ya rekannya sesama hakim yang mengadili perkara tersebut, saya pikir ini bisa kena kode etik perilaku ya, karena menunjukkan keberpihakan dengan pihak di luar ya. Nah terlepas ya di luar itu ya kita nggak boleh juga ya ikut-ikutan mempengaruhi ya, karena hakim yang terbukti melanggar kode etik maka putusannya harus tidak bersalah, itu nggak bisa juga ya. Itu kita serahkan kembali ke majelis hakim. Makanya yang paling penting adalah proporsional saja ya. KY bersikap proporsional, mendudukkan persoalan apa adanya. Sebenarnya ini sederhana ya. Tinggal dipanggil hakim tersebut, apakah setelah putusan boleh juga, nggak ada masalah ya, apakah sebelum ya dipanggil lalu diklarifikasi, dari situ kan bisa ketemu faktanya. Kan gampang nih, handphone ada nomor telepon di sebelahnya, bisa call data record segala macam bisa diteliti. Nah itu nggak ada kaitannya sama sekali dengan substansi perkara, tidak ada kaitannya dengan bakal putusannya seperti apa, nggak ada. Ya. Kita tegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim itu.
Baik, saya ke Miko lagi. Ini paruh terakhir Miko bisa bergabung, tapi mungkin bisa menjawab ini Miko. Tadi penting untuk menjadi pencerahan kepada publik. Apakah memang secara etik hakim itu, nanti Pak Marwaro juga bisa bantu jawab. Apakah hakim itu secara etik maupun secara yuridis formal diperbolehkan? Tadi Bang Habibur Rahman bilang, apakah itu adalah anggota majelis hakim lain dalam konteks diskusi untuk bisa menguatkan amar putusan nantinya, bisa berdiskusi atau membicarakan kasus yang tengah diadilinya itu dengan siapa? Kalau kita dengar itu adalah seorang perempuan. Apakah itu anggota majelis hakim lain? Kita tidak tahu. Anda Komisi Yudisial mungkin akan melakukan penelusuran. Anda mungkin bisa memberikan pencerahan ke publik soal itu. Ya, kalau konteksnya dari video tersebut, ya tentu kita akan, ini yang saya katakan kita akan telusuri lebih lanjut ya. Benar tadi Bang Habibur Rahman mengatakan dan menggarisbawahi soal proporsionalitas dalam menangani atau merespon video ini. Dan kita juga sepakat dengan hal tersebut begitu ya, sehingga kita harus menelusuri video ini lebih utuh. Karena ini kan cuplikan kan. Nah, cuplikan itu apakah kemudian menggambarkan pembicaraan yang lebih luas. Nah, kita kan harus lihat juga pembicaraan utuhnya itu seperti apa. Gitu, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa ini memang ada dugaan pelanggaran kode etik misalnya, atau memang ini murni ini pembicaraan yang biasa dengan rekan hakim dan seterusnya gitu ya. Begitu juga tadi ada pihak lain yang di dalam video tersebut. Nah, apakah ini hakim atau bukan hakim gitu. Jadi saya tidak ingin menyimpulkan terlalu dini begitu coverage ya, tapi paling tidak penelusuran ini akan mengarah pada situasi untuk kita melihat gambaran yang lebih utuh dan komprehensif dari video ini terlebih dahulu gitu ya. Nah, di samping di sisi yang lain kita tentu harus menghormati bahwa jalannya persidangan itu tetap akan berjalan ya sesuai dengan agenda-agenda yang sedang berjalan. Dan ini sedang agenda pembuktian begitu ya, kemudian nanti diikuti dengan tuntutan, pembelaan dan putusan begitu. Jadi di satu sisi persidangan tetap jalan, kita mendukung penuh kemandirian hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini gitu ya. Di sisi yang lain kita perlu mendapatkan gambaran yang lebih utuh, yang lebih lengkap, yang lebih komprehensif gitu, sehingga kita bisa menentukan apakah ini memang masuk area dugaan pelanggaran kode etik atau yang tadi area yang lain, area di mana hakim perlu diadvokasi untuk dijaga martabatnya begitu. Oke. Baik, Pak Marwar mungkin bisa cerita tadi dengan konteks pertanyaan saya tadi. Ada secara aturan etik maupun dari Mahkamah Agung itu hakim boleh membicarakan atau membahas mengenai kasus yang tengah diadilinya itu dengan siapa saja? Apakah sampai keluarga tidak boleh mendengar atau ada pihak luar? Kalau kita dengarkan kan tadi di video itu, kalau memang benar itu kan dengan pihak lain melalui telepon dan maupun dengan perempuan yang diduga bersama dengan yang diduga adalah Ketua Majelis Hakim Verdi Sambo. Saya kira kalau di dalam pengaturan kode etik hakim ada 10 poinnya, tetapi kemudian dijabarkan bagaimana perilaku hakim itu sangat tegas itu bahwa hakim itu tidak boleh memberikan pendapat, ya kan, tentang perkara yang sedang dihadapinya, apakah dia berdiskusi dengan orang lain. Tetapi kalau sesama dia berdiskusi tetapi tidak diungkapkan di publik, itu tentu bisa terjadi. Tetapi jelas dia tidak boleh memberikan pendapat atau pandangan atau membocorkan sikapnya dalam satu perkara terhadap publik dalam perkara yang sedang dihadapi. Saya kira dalam perkara-perkara seperti ini yang sangat menarik perhatian dengan kepentingan yang sangat besar dari banyak pihak, barangkali hal-hal seperti ini dugaan atau pengaruh yang akan dicoba dilakukan terhadap hakim untuk memperoleh suatu putusan favorable itu dilakukan dengan segala cara. Persoalannya cara itu sah atau tidak. Kalau yang dikatakan dalam kode etik itu pasti tidak boleh. Dengan keluarga saja tidak boleh. Tetapi kalau di dalam beberapa hal tertentu, jaminan-jaminan bahwa apa yang kita bicarakan itu tidak bocor, itu tidak bisa 100% bisa diantisipasi. Tetapi memang hakim harus mempersiapkan. Kalau saya katakan dengan begitu modernnya Mahkamah Agung Amerika dalam perkara yang terbaru ini, Roe versus Wade, yang menyangkut dua partai politik besar, ternyata bocor sebelum putusan, dan itu termasuk draft putusan. Berarti termasuk ada orang dalam atau pegawai
yang terlibat kan. Nah oleh karena itu di dalam hal ini juga memperlakukan hakim ini tentu kita harus fair juga bahwa dia presumption of innocence harus di dalam hal asas itu. praduga tak bersalah, Ya, itu harus menjadi suatu prinsip sehingga nanti tidak timbul ketidakpercayaan masyarakat terhadap putusan yang diambilnya karena sudah ada suatu praduga-praduga yang katakanlah mengarah bahwa dia tidak fair atau dia sudah berpihak dan lain sebagainya. Itu sangat penting ditegaskan karena kalau orang tidak percaya terhadap putusan hakim itu sangat berbahaya karena bisa masyarakat mengambil keadilan itu ke tangan sendiri dan itu menjadi suatu apa yang dikatakan bisa terjadi anarki. Nah itu pentingnya menjaga ini sebenarnya. Ya, Bang Habibur Rahman, ini tidak hanya menyangkut hakim yang diduga adalah ketua majelis hakim yang mengadili perkara Verdi Sambo, tetapi juga kalau dilihat dari spekulasi yang ada menyebut bahwa yang berkomunikasi lewat telepon adalah salah satu petinggi di Polri, masuk di ranah atau menjadi mitra juga dari Komisi 3. Menurut Anda untuk bisa menjaga kredibilitas semua lembaga lah, kita tentu tidak berharap lembaga-lembaga ini bisa didegradasi dengan cara-cara yang amoral. Tentu mungkin Anda punya bersama-sama dengan anggota Komisi 3 yang lain, apa yang bakal dilakukan ke depan? Ada Polri di sana, ada kekuasaan kehakiman dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau hakim kita yang dipertaruhkan kredibilitasnya. Saya pikir kita harus sikapi masalah ini dengan inisiatif ya, ikhtiar untuk membuat sederhana dan gampang diselesaikan. Ya. Jadi jangan kita bikin complicated dengan berandai-andai ini lawan bicaranya petinggi institusi lain dan lain sebagainya. Karena di kode etik perilaku hakim itu yang terikat itu kan hakimnya, bukan pihak lain. Gak bisa disalahkan. Misalnya ada orang nanya kan, saya kadang-kadang kalau ketemu teman yang hakim ya, nggak sadar kadang-kadang misalnya dulu kan kita ada class action ya, misalnya, gimana perkara itu? Dia walaupun masih berusia muda seusia saya kan, dengan tegas, oh nggak bisa dong, saya nggak bisa kasih tahu kamu walaupun kawan. Nah itu nggak terikat orang yang coba-coba nanya dan lain sebagainya. Jadi masalah ini akan selesai kalau kita bertindak secara proporsional, secukupnya saja. Kalau memang ada pelanggaran, ya nggak ada masalah, dijatuhi sanksi ringan atau sedang, dijadikan sebagai bahan evaluasi juga boleh gitu loh. Tergantung gradasi kesalahannya. Tapi kalau kita bikin complicated, siapa lawan bicaranya, apa motifnya dan lain sebagainya, kita juga nggak akan mampu menyelesaikannya. Pembuktiannya akan sangat sulit. Gitu. Baik, saya ke Miko. Miko ini terakhir bisa bergabung bersama kami, jadi mungkin bisa mewakili Komisi Yudisial. Bagaimana seharusnya publik merespon munculnya video ini, satu, kemudian kami juga harus sabar menanti penelusuran dilakukan oleh Komisi Yudisial. Intinya adalah bagaimana publik harus merespon ini, munculnya video ini. Ya, satu bahwa ini kan dari awal memang kasus ini dibumbui dengan berbagai narasi ya, dan perang narasi di antara berbagai pihak gitu ya. Itu sah-sah saja sebenarnya dalam koridor hukum dan etika ya yang berlaku gitu ya. Nah, yang kemudian menjadi persoalan adalah ketika dalam tanda kutip tadi ya perang narasi itu kemudian menjurus pada gangguan terhadap kemandirian peradilan. Nah, disitulah kemudian Komisi Yudisial perlu menyampaikan concern-nya gitu ya. Ini kan perkara dugaan pembunuhan begitu ya. Ada korbannya, ada keluarga korbannya yang menantikan keadilan juga. Nah, untuk itulah kemudian maka kita semua sebenarnya juga tidak perlu memberikan sensasi yang berlebihan gitu ya, karena pada akhirnya nanti akan mengarah pada kemandirian hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini gitu. Nah, untuk itulah kemudian Komisi Yudisial tadi saya sampaikan bahwa kalaupun nanti penelusuran ini akan dijalankan dan kemudian prosesnya juga sedang berjalan begitu ya, maka menjaga kemandirian peradilan, hakim dan peradilan juga akan kita lakukan sebisa mungkin begitu ya. Misalnya tadi dengan tidak memanggil hakim di waktu yang dekat misalnya begitu, supaya tetap fokus dan concern pada upaya untuk memeriksa dan memutus perkara ini begitu. Apalagi kan ini sudah memasuki tahap-tahap krusial kan dalam konteks pembuktian, kemudian nanti tuntutan dan kemudian pembelaan dan putusan begitu ya. Nah, satu sisi lagi yang perlu juga kita lihat adalah sisi keamanan hakim ini memang menjadi concern utama ya.
Komisi Yudisial tahun ini misalnya menerima 18 dan menangani 18 laporan perbuatan merendahkan kehormatan hakim. Ternyata dari fenomena itu ya yang kita baca dari laporan tersebut, tidak hanya di kasus-kasus yang yang mengundang perhatian publik gitu, Pak Habib dan Pak Maru ya, tapi justru di perkara-perkara yang kita juga tidak menyangka akan ada perbuatan-perbuatan merendahkan kehormatan hakim. Misalnya di perkara cerai ya, baru-baru ini di PA Lumajang gitu. Ada hakim yang dilempar kursi oleh tergugat gitu, sobek mukanya gitu. Kita pernah juga di Pengadilan Sidoarjo ada hakim yang ditikam begitu ya. Nah ini perlu kita pikirkan juga secara bersama-sama bagaimana menerapkan ya standar keamanan di persidangan. Tidak hanya untuk perkara-perkara yang high case gitu ya, tapi juga untuk perkara secara umum. Apalagi untuk perkara-perkara yang high profile case gitu ya. Ini jadi satu tantangan kita bersama juga gitu. Baik, terima kasih Miko sudah join bersama kami hingga paruh kedua di obrolan malam. Saya harus jeda. Usai jeda saya akan kembali ngobrol dengan Pak Marwara dan juga Bang Habibur Rahman tentunya. Tetaplah bersama kami di obrolan malam. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.